Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Dan saya sudah konsultasi ke BPK, tadi kita sudah sepakatin ya. Tentu untuk PSSI ya, kita tidak bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah ya, khususnya yang single event. Itu tadi ya ucapan dari Menpora sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir. Kok jadi ngeri ya? Sebab ada dua hal yang bisa jadi indikasi kalau seorang Menpora udah bilang kayak gitu. Indikasi yang pertama, apakah Erick Thohir akan out dari PSSI dan Ketum PSSI yang selanjutnya akan kesulitan cari dana, atau istilah kasarnya gini deh. Ya udahlah kan, kemarin kan yang minta pemerintah buat bantu PSSI saya. Sekarang saya udah nggak jadi ketum, ya udah silahkan cari dana sendiri. Apakah kayak gitu? Indikasi yang kedua, kalau PSSI nggak dapat suntikan dana lagi dari pemerintah, ini bahaya buat Liga dan Timnas. Di Liga akan makin banyak kontroversi seperti hujan kartu, supporter away yang aneh tiba-tiba makin banyak, kerusuhan dan pelanggaran yang ujung-ujungnya Komdis panen dan PSSI panen duit, kan gitu. Sementara bagi Timnas, ya supporter Timnas siap-siap aja. Kalau Timnas main, tiket akan naik 2 kali lipat. Karena ya PSSI lagi butuh duit. Sebab kalau pemerintah nggak bantu kucurkan dana ke PSSI lagi, apalagi FIFA udah nggak bantuin dana lagi, sementara AFF dan AFC cuma kucurin dana 1 tahun sekali, ya mau nyari duit kemana lagi PSSI coba? Kalau bukan dari sponsor dan liga. Sementara kita tahu karyawan PSSI itu ada ratusan orang lu ya. Ditambah para esko yang mereka mau digaji pakai apa kalau nggak punya duit. Jadi ya siapkan saja mental kalian. Siapkan emosi kalian buat para penonton Super League. Kalau di Liga tiba-tiba akan bertambah banyak kontroversi wasit dan kejadian aneh. Bahkan jangankan supporter tuan rumah rusuh dengan supporter tim tamu, tapi sesama supporter tim sendiri saja pasti banyak yang akan ribut. Nah, paham nggak di sini kenapa kami kemarin nggak bahas total keributan supporter Persib di laga lawan Persis Solo? Ya salah satunya alasannya adalah duit. Ya mungkin saja ada orang yang dikasih duit oleh oknum-oknum tertentu buat bikin keributan, buat bikin kerusuhan, yang akhirnya menimbulkan denda dan celah buat Komdis buat ngambil duit ke Persib. Mungkin kalau ada kerusuhan besar 200 juta, 300 juta, 400 juta gitu kan. Makanya kami kenapa nggak bahas, karena ya hubungannya gitulah. PSSI lagi nggak punya duit, nggak dapat suntikan dana dari pemerintah. Jadi siap-siap aja kalau banyak kejadian-kejadian yang janggal. Kok bisa sih sama supporter ribut? Jangan heran lagi ya, kami udah jelasin. Lalu soal pelatih Timnas, yang kata Bung Asroda sih sulit nih nyarinya karena citra PSSI sekarang di mata dunia ini mulai jelek katanya. Gara-garanya sih banyak netizen Indonesia sering banget ngebully pelatih Timnas. Lucu ya Esko yang satu ini. Dia bilang netizen bully pelatih Timnas, terus citra PSSI buruk di mata dunia. Lah gimana tuh dengan urusannya Esko yang ngebully pelatih sendiri? Ayo gimana tuh? Jadi kalau soal citra PSSI buruk di mata dunia, jangan cuma menyalahkan netizen yang ngebully pelatih Timnas. Netizen ngebully pelatih Timnas karena ada alasannya. Karena kalian bikin kecewa. Bagaimana dengan Esko yang ngebuti pelatih Timnas? Ayo. Ya kalau PSSI sulit cari pelatih baru buat Timnas, lah kenapa nggak suruh si botak Justin aja tuh suruh jadi pelatih Timnas? Jangan cuma pinter bacot, kan dia tuh yang
katanya setuju kalau Sintayong dipecat waktu itu. Ya udah suruh dia aja yang latih timnas, mampu apa enggak? Coba sekali-sekali suruh dia latih timnas, kan katanya dia lebih hebat dari Jose Mourinho. Gue lebih hebat dari Mourinho, yakin gue. Oke, mantap. Mantap. Kalau soal taktik ya, gue lebih hebat. Tanggapan tentang Jose Mourinho. Katro, bapuk, miskin taktik. Ya udah simpel gitu aja, kalau dia lebih hebat dari Mourinho, kasih timnas sama dia, pengen tahu kayak apa hasilnya. Kalau timnas bagus di tangan dia, kami acungi jempol, berarti bener nih. Nih orang bukan cuma bacot. Tapi kalau timnas dikasih ke dia makin hancur, mohon maaf ya, mending lu out dari Indonesia daripada kebanyakan bacot. Kita lanjut ke berita klub. Kita mulai dari Persija Jakarta. Persija tetap berusaha buat ngedapetin dua pemain diaspora timnas, yakni Ivar Jenner dan Joy Pelupesi. Untuk Ivar Jenner sih belum ada kejelasan ya, apakah tertarik main di Liga 1 atau tetap di Utrecht Belanda. Sementara kalau untuk Joy Pelupesi ini agak berat sih, agak kecil sih kemungkinan Persija buat ngedapetin dia. Sebab yang kami tahu, Joy Pelupesi kalau bener main di Indonesia, dia akan ke tim biru. Bahkan setahu kami udah 90% aja mengantisipasi ribet amat. Mengantisipasi gagalnya merekrut duo timnas ini, Persija kabarnya telah ajukan opsi pada Dewa United untuk memboyong kapten Dewa United Ricky Kambuaya dengan status apapun, baik itu penembusan kontrak atau peminjaman. Nah, kontrak kakak Ricky sendiri di Dewa United akan berakhir pada Juli 2026, yang artinya masih ada setengah tahun lagi di Dewa. Nah, kita akan nantikan nih siapa yang akan didapatkan oleh Persija. Yang pasti sih dia pemain timnas katanya. Dari Bali United, Ole Romeni terbuang dari skuad Oxford United. Semenjak cedera dan pulih kemarin saat membela timnas, sampai sekarang Ole ini sudah nggak terlihat lagi di skuad Oxford United. Bahkan dalam line up setiap pertandingan pun nama Ole nggak ada. Maka mengetahui kondisi seperti ini, Bali United memberikan opsi untuk mendatangkan Ole Romeni di jendela transfer ini. Ompongnya lini serang Bali United yang cuma diisi oleh Boris Kopitovic dan Jens Reven membuat Bali United pasti akan setuju nih pelatihnya mendatangkan Ole Romeni. Tapi untuk Ole Romeni kalian tahu lah ya, kami udah pernah spill dia akan kemana kalau beneran main di Liga Indonesia. Jadi ya nikmatin aja rumornya. Selain Ole Romeni, nama Ragnar Oratmangun pun masuk dalam daftar incaran Bali United. Tapi untuk Ragnar ini, Bali harus bersaing dengan beberapa klub lain Indonesia yang juga berburu tanda tangan Ragnar Oratmangun seperti Malut United, Persija, dan Persib Bandung. Ragnar Oratmangun sendiri saat ini pun mulai tersingkirkan dari skuad utama FC Dender. Di beberapa laga terakhir, Ragnar justru nggak masuk dalam DSP FC Dender. Nasib serupa pun hampir dialami oleh Marcelino Ferdinand. Dipinjamkan oleh Oxford United ke FC Trenčín di Slovakia. Usai tak dipanggil ke round 4, Marcelino Ferdinand justru kehilangan tempatnya di FC Trenčín. Maka opsi peminjaman ke Persebaya pun nampaknya akan dipenuhi, mungkin akan dipastikan di paruh musim ini. Kita lihat nanti ya. Begitu pula dengan Mauro Zylstra. Setelah dinaturalisasi, Zylstra justru kehilangan tempat utama di FC Volendam. Alhasil, ada isu jika Zylstra akan dilepas ke salah satu klub di Indonesia. Dan tentu saja klub tersebut adalah klub kampung halaman orang tua Zylstra, yakni di Bandung, Jawa Barat. Udah tahu dong klub mana itu? Nah, ini menarik dinantikan, apakah pada akhirnya para pemain timnas Indonesia akan main di Liga Konoha semua? Ingat, bursa transfer itu akan dibuka sekitar 2 bulan lagi loh ya, yang otomatis klub-klub di Liga Konoha udah sibuk nih bergerak nih di bursa transfer jauh-jauh hari.
Nah, lalu kenapa sih klub-klub di Liga Indonesia ini sangat tertarik dan berburu pemain timnas? Karena ada beberapa benefit yang nantinya akan didapat. Selain ya meskipun nantinya ya mereka akan kehilangan pemain itu karena dipanggil ke timnas, tapi lantaran FIFA akan memberikan uang kepada setiap klub yang melepas pemain ke timnas, ya siapa juga yang nggak tertarik. Apalagi kita tahu ya, setiap tim yang mendatangkan pemain timnas tentu saja akan mengundang animo ataupun minat dari penonton pada klub tersebut. Tentu juga harga jual, pamor, dan lain-lain akan melonjak tinggi. Makanya kita akan lihat apakah sepak bola Indonesia dengan hal-hal seperti ini akan kembali ke zaman batu. Ingat, dulu kita tahu lah ya, timnas Malaysia pernah berada di puncak kejayaan lo ya. Tapi gara-gara direcukin ya konflik internal di tubuh Federasi Malaysia dengan pemain-pemain naturalisasi yang bermain di liga lokal mereka, akhirnya timnas Malaysia hancur lebur dan sekarang kesulitan bangkit lagi. Apakah hal yang terjadi pada timnas Malaysia akan terjadi pada timnas Indonesia? Biar waktu yang akan menjawab. Dari Dewa United memetik kemenangan di laga kedua penyisihan grup E ACL 3 usai menumbangkan wakil Cina Taipei dengan skor telak 4-0 Tainan City. Dewa saat ini memuncaki klasemen grup E, unggul produktivitas gol dari Phnom Penh City Crown yang kemarin juga menang 3-1 lawan Sun FC dari Myanmar. Tapi meskipun Dewa United teraih kemenangan di ACL 3 di laga kedua, ranking Liga Indonesia justru turun ke posisi 22, disalip oleh Kamboja yang naik ke posisi 21. Hal ini terjadi usai dua wakil Kamboja di ACL 3, yakni Svay Rieng dan Phnom Penh Crown, tampil apik di ACL 3. Nah, bagi Dewa United sendiri, kalau memang ingin lolos ke babak selanjutnya ya minimal imbang ya di laga terakhir, asalkan Phnom Penh Crown-nya kalah di laga terakhir. Tapi ya jangan ambil resiko lah, wajib menang kalau memang nggak mau mengandalkan hasil dari Phnom Penh Crown. Dari Persib Bandung, Ahmad Maulana Syarif resmi ke Persib. Hah? Yang bener bang? Ya saya nggak bohong, bener kok. Betul sekali, Ahmad Maulana Syarif, bek kanan asal Arema asal Bandung ini akhirnya resmi ke Persib Bandung. Tapi bukan pindah klub lo ya. Maulana Syarif ke Persib itu buat berobat. Dia kan lagi cedera ACL. Menurut tim dokter Arema FC, Maulana ini meminta rekomendasi untuk pemulihan ACL-nya dan berdasarkan penelitian, tim medis di Persib lah yang terbaik saat ini di Indonesia. Makanya Arema pun mengizinkan Maulana ini lakukan pemulihan ACL-nya di Persib. Terdulu nih. Ini cuma berobat atau ada hal yang lain nih? Soalnya ada desas-desus nih, Maul ini tuh udah apa ya? Ya ditunggu aja di bulan Januari 2026 deh.